Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video terkait dengan tugas akhir dari praktikum jaringan komputer Dudul 1, di mana membuat sebuah basic switch dan juga end device configuration. Di mana kita buat dulu pertama kali untuk topologinya, di mana topologinya sendiri menggunakan dua PC dan juga dua switch. Lalu di sini kita mengubah namanya dulu, di mana switch 1 itu kita ubah jadi S1, switch 2, terus lalu PC A dan juga PC B, PC A dan juga PC B. Lalu kita tarik kabel di mana kabel pertama menggunakan copper straight, kabel kedua menggunakan crossover dari S1 ke S2 atau switch 1 ke switch 2. Nah, sini kenapa menggunakan copper dan juga crossover? Karena strike itu adalah sebuah kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua jenis komputer atau device yang berbeda. Sedangkan crossover itu digunakan sebagai kabel yang menghubungkan antara satu device yang sama jenisnya. Lalu lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu melakukan setup kepada network atau PC yang telah kita gunakan. Sebelumnya di sini dia meminta untuk F0 itu untuk S1 dan juga F018 itu untuk S2. Sepertinya salah, kita ubah terlebih dahulu. Mana crossover pertama 01 dan juga yang PC 1 itu F0, F06 ke, lalu yang kedua itu 18. Sudah benar. Lalu di sini yang kedua kita diminta untuk mengkonfigurasikan IP-nya dari setiap PC, di mana 192.168.10.10 dan juga yang selanjutnya itu 11 dan selanjutnya itu 11, PC B itu 11, 192.168.10.11. Lalu selanjutnya ketika selesai kita diminta untuk melakukan ipconfig/all. Lalu kita lihat sini sudah sesuai dengan yang diminta, di mana di sini ketika kita lihat dia 111 atau 110. Maaf, di sini ternyata 110 bukan 1010. Ini kita ubah terlebih dahulu karena 1 dan juga yang selanjutnya itu 1. Sudah selesai. Lalu kita coba untuk ipconfig all yang di PC B, apakah sudah sesuai? Sudah sesuai 111. Dan selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasikan switchnya, di mana sini terdapat sebuah prompt juga, atau maksud saya itu komennya. Kita split dulu agar mempermudah kita untuk melihat. Kita di S1 dulu, dimana dia di S1 kita cetak dulu biar dia nggak hilang. Enable conft configuration terminal, lalu kita ubah namanya jadi S1 hostname-nya dan no IP domain lookup. Nah, lalu di sini kita diminta untuk menghidupkan enable secret class, atau digunakan sebagai ketika kita ingin membuka atau menghidupkan S1 ke CLI atau komennya, kita diminta untuk memasukkan password, dimana kita pilih di line console ke 0, passwordnya itu Cisco, dan kita harus login dan kita sudah selesai, kita exit. Lalu sini kita diminta untuk masuk ke interface VLAN yang pertama, di mana diminta untuk memasukkan IP address, yaitu 192.168.1.1 dan subnet max-nya itu 255.255.0 atau /24. Lalu no shutdown. Lalu ketika selesai kita diminta memasukkan banner MOTD, atau digunakan sebagai ketika kita salah memasukkan password, maka yang akan keluar itu adalah kalimat
yang kita masukkan di banner MOTD. Kita enter, lalu exit, dan kita copy running text yang telah kita buat tadi ke startup. Jadi ketika dimatikan atau dihidupkan ulang, maka dia akan melakukan konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita lihat srun show running config kemarin sudah sesuai, yaitu hostname-nya S1, hostname S1, enable secret-nya sudah hidup, IP, banner MTD, password Cisco, dan lainnya. Lalu kita lakukan config ke IP atau switch selanjutnya. Dimana switch selanjutnya kita samakan, yaitu masuk enable, konfigurasi terminal, lalu selanjutnya itu melakukan hostname ke S2, namanya no IP domain lookup juga, domain lookup, enable secret class, line constant 0, passwordnya Cisco, password Cisco, line login, exit. Lalu masuk ke interface VLAN 1 untuk IP-nya itu 192.168.112 karena di switch yang kedua. Lalu selanjutnya no shutdown, lalu banner MOTD juga, jangan lupa banner MOTD, lalu yang terakhir itu exit, copy running config startup config. Lalu ketika selesai srun apakah sudah sesuai, kita lihat hostname-nya S2, lalu password Cisco, login 192.168.255 sudah selesai. Lalu di sini kita cek pada bagian nih sudah sesuai. Jadi lihat sudah sesuai dengan yang kita buat. Nah, mungkin cukup sekian bagaimana melakukan sebuah basic switch dan juga end device configuration. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.